Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus versus Empoli, milik di kartu merah. Bianconeri ditahan 1-1. Berlangsung di Allianz Stadium, duel berlangsung sengit sejak awal laga. Petaka buat Juve di menit ke-18, Arkadiusz Milik di kartu merah. Meski main dengan 10 pemain, Juventus mampu memimpin pada menit ke-50 lewat gol Dusan Vlahovic. Gatti got his head to it, Vlahovic scored. Empoli menyamakan skor pada menit ke-70 lewat sepakan Tommaso Baldanzi dari luar kotak penalti. Baldanzi on his weaker side. Skor 1-1 menutup pertandingan. Juventus masih di puncak klasemen dengan 53 poin, sementara Empoli di urutan ke-19 dengan 16 poin. Milan versus Bologna, Rossoneri tertahan 2-2. Milan menjamu Bologna di San Siro. Tim tamu mampu membuka keunggulan lewat Joshua Zirkzee di menit ke-29. Zirkzee keeps it alive and Ruben Loftus-Cheek kemudian mencetak 2 gol pada menit ke-45 dan 82 untuk membawa Il Diavolo balik unggul. Pulisic found him, Calabria, Loftus-Cheek, and he's missed. Hernandez. Namun kemenangan yang sudah di depan mata pupus usai Riccardo Orsolini bikin gol lewat penalti di menit ke-90+2. And Orsolini. Hasil ini membuat Milan berada di peringkat ketiga dengan 46 poin. Rossoblu di urutan ke-7 usai meraih 33 angka. Las Palmas versus Madrid, El Real menang 2-1. Berlangsung di Estadio de Gran Canaria, tuan rumah berhasil mencuri gol lebih dulu di menit ke-53 lewat Javi Munoz. Madrid tersengat dan berupaya membalas. Hasilnya Vinicius sukses menyamakan skor pada menit ke-65. Tak puas di situ, Madrid berhasil membalikkan keadaan pada menit ke-84 lewat Aurelien Tchouaméni. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Kemenangan ini membawa Madrid naik ke puncak klasemen sementara dengan 54 poin, sedangkan Las Palmas berada di urutan ke-8 dengan 31 poin. Augsburg versus Bayern, Kane cetak gol, di Rotten menang 3-2. Bermain di WWK Arena, Bayern membuka skor di menit ke-23 lewat situasi sepak pojok Alexander Pavlovic. Keunggulan di Rotten bertambah jelang turun minum lewat tendangan jarak jauh Alphonso Davies. Pada babak kedua, Augsburg sempat menipiskan jarak pada menit ke-52 lewat Ermedin Demirovic. Namun Bayern segera kembali menjauh 6 menit berselang lewat gol Harry Kane. Augsburg bisa menipiskan skor lagi di injury time lewat penalti Ermedin Demirovic. Skor 3-2 untuk Bayern bertahan hingga usai. Tambahan 3 poin membuat Bayern nyaman di posisi kedua klasemen dengan 47 poin, sedangkan Augsburg menempati urutan ke-12 dengan 21 poin. Barcelona versus Villarreal, drama 8 gol, Blaugrana tumbang di kandang. Berlangsung di Estadio Olympique Alois Companys, tim tamu unggul 1-0 di babak pertama berkat gol dari Gerard Moreno di menit ke-41. Selepas jeda, Villarreal mencetak gol kedua lewat gol Ilyas Ahomah di menit ke-53. Barcelona kemudian secara luar biasa bangkit usai bikin 3 gol dalam rentang 11 menit lewat Ilkay Gundogan di menit ke-60. Pedri di menit ke-69. Dan bunuh diri Eric Bailly di menit ke-71. Pada menit ke-84, Barcelona yang lebih dominan justru kecolongan dari gol Gonçalo Guedes.
Villarreal bisa mencetak 2 gol lagi dari Alexander Sørloth di menit ke-90+9 dan Jose Luis Morales di menit ke-90+12. Hasil ini membuat Barcelona tertahan di peringkat ketiga dengan 44 poin. Villarreal di peringkat ke-14 usai meraih 23 angka. Xavi tinggalkan Barcelona di akhir musim. Xavi Hernandez mengumumkan akan meninggalkan Barcelona di akhir musim. Hal itu diungkapkan setelah Barca dipermalukan 5-3 oleh Villarreal di kandang sendiri. Posisi Xavi memang cukup disorot belakangan ini, menyusul inkonsistensi Barcelona. Pada 30 Juni mendatang, saya akan meninggalkan klub. Ini adalah keputusan yang sudah saya diskusikan dengan presiden dan dengan staf. Barca butuh perubahan arah, ujar Xavi dikutip Football Espana. Masih di 4 kompetisi, Liverpool mau perpisahan terbaik buat klub. Kabar akan pamitnya Jurgen Klopp di akhir musim mengejutkan skuad Liverpool. Kini Liverpool bertekad untuk memberikan perpisahan yang terbaik buat sang manajer. Liverpool kebetulan masih di 4 kompetisi. Piala Liga Inggris menghadirkan kesempatan terdekat meraih trofi dengan final kontra Chelsea akan digelar di Wembley pada 25 Februari mendatang. Mohamed Salah dan kawan-kawan juga sedang memimpin Premier League dan berada di babak ke-32 besar Piala FA serta 16 besar Liga Eropa. Kans untuk memberikan 4 trofi sekaligus sebagai kado perpisahan jadi mimpi besar Liverpool. Manchester City, jangan khawatir, Guardiola tak akan ikut-ikutan mundur seperti Klopp. Manajer Manchester City, Josep Guardiola memastikan bahwa dirinya tidak akan mengikuti jejak Jurgen Klopp yang mundur di akhir musim ini. Kontraknya di Etihad Stadium akan berakhir pada 2025 mendatang. Namun Guardiola tak akan mundur pada akhir musim ini. Guardiola bahkan mengisyaratkan bisa memperpanjang kontraknya di klub. Masih ada 1 tahun lagi, saya ingin melakukannya dan mungkin akan saya perpanjang kontrak, kata Guardiola. Naik meja operasi, musim Alejandro Balde bersama Barcelona berakhir lebih cepat. Raksasa Spanyol Barcelona baru-baru ini mengumumkan kondisi terbaru Alejandro Balde. Mereka memastikan sang bek harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cederanya. Menurut hasil pemeriksaan, Balde mengalami cedera tendon di hamstring kanannya. Barcelona tidak menjelaskan berapa lama Balde akan pulih dari cedera ini, namun mereka akan mengeluarkan pernyataan begitu operasi selesai dilakukan. Barcelona tak dapat penalti, Xavi ngamuk ke kamera. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez tak kuasa menahan emosi gara-gara dirugikan keputusan wasit pada laga kontra Villarreal. Momen itu terjadi pada menit ke-91 saat wasit Jose Munuera tak jadi memberikan penalti kepada Barca setelah berdiskusi kepada VAR. Perubahan sikap tersebut lantas memicu amarah Xavi. Dia menatap kamera televisi sembari berteriak, "Memalukan, memalukan," kata Xavi dengan wajah kesal. Ronald Araujo memilih marah-marah pada botol dan biarkan Barcelona kebobolan. Barcelona harus menelan kekalahan saat laga melawan Villarreal dengan skor 3-5. Hal itu diwarnai oleh hal konyol yang dilakukan oleh Ronald Araujo. Ronald Araujo memilih berurusan dengan botol daripada segera berlari dan mencegah pemain Villarreal memulai serangan balik. Momen itu lantas berujung pada gol kelima Villarreal. Blaugrana ulangi sejarah buruk 1963. Barcelona menelan kekalahan memalukan setelah takluk 5-3 di tangan Villarreal. Hasil tersebut menjadikan Barcelona untuk kali pertama setelah 61 tahun, gawang tim asal Katalan tersebut jebol 5 kali di kandang sendiri saat bermain di La Liga. Kekalahan ini menjadi episode buruk lainnya buat Xavi yang kini mendapati timnya kalah 3 kali dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi.
Kekalahan dari Villarreal membuat sang juara bertahan tertahan di urutan ketiga dengan koleksi 44 poin dari 21 laga. Real Madrid 15 pertandingan tak terkalahkan di La Liga. Real Madrid berhasil meraih kemenangan di markas Las Palmas pada pekan ke-22 La Liga 2023-2024, Sabtu 27 Januari. Tim asuhan Carlo Ancelotti menang dengan skor 2-1. Dengan hasil tersebut, Madrid sukses mencatatkan 5 kemenangan beruntun di La Liga. Selain itu, Madrid juga tak terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir mereka di kompetisi ini. Selama periode tersebut, Madrid 12 kali menang dan 3 kali seri. Tak ada reuni dengan Lionel Messi, Ivan Rakitic akan hengkang dan merapat ke Al Sabab di Arab Saudi. Ivan Rakitic telah memberitahu Sevilla bahwa dia berencana hengkang demi bergabung dengan klub Liga Pro Saudi Al Sabab. Menurut Fabrizio Romano, mantan gelandang Barcelona itu telah memberitahu klub dan rekan satu timnya bahwa dia akan meninggalkan klub pada Januari ini. Pemain 35 tahun tersebut kini akan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Neymar dengan menuju ke Timur Tengah, sebagaimana ia bakal bergabung dengan klub Saudi Al Sabab. Berakhir sudah catatan kemenangan beruntun AC Milan. AC Milan tak sanggup menang saat menjamu Bolonya di San Siro pada pekan ke-22 Serie A 2023-2024, Minggu 28 Januari. Laga Milan versus Bolonya itu berakhir imbang dengan skor 2-2. Berakhir sudah catatan kemenangan beruntun Milan. Melawan Bolonya, anak-anak asuh Stefano Pioli harus puas hanya dengan 1 angka. Sebelum melawan Bolonya, Milan melalui 4 laga berturut-turut di Serie A dengan hasil memuaskan. Dalam 4 laga tersebut, Milan mencetak total 10 gol, sementara itu gawang mereka kebobolan 3 gol. Anti klimaks Juventus. Juventus gagal menang saat ditantang Empoli pada pekan ke-22 Serie A 2023-2024, Minggu 28 Januari. Pertandingan Juventus versus Empoli di Allianz Stadium ini berakhir dengan skor 1-1. Juventus memang tidak sampai kalah, akan tetapi hasil imbang melawan tim zona merah ini bisa dibilang sebagai sebuah anti klimaks. Pasalnya dalam 7 pertandingan sebelumnya Juventus selalu menang. Selain itu, 7 kemenangan beruntun tersebut juga dibarengi dengan torehan total 21 gol ke gawang lawan-lawan mereka. Pimpinan DFB buka peluang bos Liverpool gantikan Julian Nagelsmann. Wakil Presiden DFB, Ronny Zimmermann, membuka pintu bagi Jurgen Klopp untuk menjadi pelatih kepala baru Jerman setelah Euro 2024. Saya rasa kita tidak perlu membicarakan fakta bahwa Jurgen Klopp adalah pelatih yang brilian. Kita juga tidak perlu membicarakan fakta bahwa dia juga bisa menjadi kandidat pelatih nasional. Tetapi waktu untuk menyampaikan harapan seperti ini adalah saat Natal. Setelah Euro, kita akan berbicara tentang pelatih tim nasional dan bukan tentang apa yang mungkin kita harapkan. Tapi saya bermimpi untuk hidup dengan Jurgen Klopp, seperti banyak orang lainnya. Lanjutnya. Murah meriah, Chelsea disarankan rekrut Callum Wilson. Mantan striker Crystal Palace, Clinton Mason, menyarankan Chelsea untuk mengontrak Callum Wilson dari Newcastle setelah bermain imbang melawan Aston Villa. Chelsea membutuhkan penyerang tengah Cole Palmer, bukanlah penyerang tengah, kata Mason kepada BBC. Mereka dikaitkan dengan Callum Wilson dan jika Anda bisa mendapatkannya dengan harga 18 juta pound sterling, saya akan mengambilnya. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!